beberapa kegiatan seperti Serentahun atau misalnya ada tari buyung, bagian daripada kegiatan masyarakat adat atau batik. Ya, seringkali mereka hanya mengakui produknya, gitu, objeknya, dan tidak mau mengakui subjeknya. Ini yang cukup membingungkan. Jadi melihat adat, melihat budaya itu hanya sebuah objek, bukan sebuah subjek. Nah, sementara kan pelestarian tradisi adat itu kan tergantung daripada bagaimana pemerintah melindungi subjeknya juga, melindungi ruang hidupnya juga gitu. Kata sambutan dari Ibu Juwita Jatikusuma kepada Ibu, waktu dan tempat kami silahkan. Puji Rahayu, rangkaian upacara Serentahun saat ini sudah menginjak pada hari ketiga ya. Meskipun Cigugur ini hanya sebuah desa kecil, tetapi Cigugur mampu merangkul saudara-saudara kita se-Nusantara, gitu ya. Ada dari NTT, ada dari NTB, dari Sulawesi Tengah, dari DKI, dari Banten, dari Pontianak, dari Palangkaraya, dari Kepulauan Riau, dan luar biasa pokoknya. Dan Cigugur kembali membuktikan bagaimana kita bisa merangkul kebinekaan ini dalam satu wujud karya nyata. Terima kasih. Selamat merawat dan semoga kita bisa meruat budaya Nusantara. Sampurasun. Lamun lain penontongan moal pati gape lamun lain dan penontongan sesungguhnya itu ada salah satu oknum masyarakat lah yang tidak menyetujui bakal makam ayahanda Pangeran Jatikusuma karena pusaranya ditandai dengan sebuah batu menhir atau batu satangtung atau orang Sunda. Karena permintaan beliau sendiri, permintaan ayahanda. Masalah batu satangtung ya karena ya dipolitisasi, berita hoax itu bakal dibangun tempat pemujaan Sundawitan gitu. Stigmanya. Makanya waktu itu yang datang demo itu bukan orang asli Kuningan. Banyak kan Majalengka, Ciamis, Tasik, Cirebon, dan Pemda agar supaya ya aman, mungkin posisi Pemdanya, bupatinya aman gitu. Solusinya kepada kami, ya udah bikin aja IMB kata gitu, izin mendirikan bangunan. Kemarin juga sempat ini sih adu argumentasi di sini juga, kok makam kan nggak ada undang-undangnya atau peraturannya untuk mengurusi IMB, kan berada di luar pemukiman penduduk di kebun gitu, terus di tanah pribadi. Ya tadinya kami sempat bertahan tidak mau membuat IMB, ya tapi untuk kondisivitas di wilayah kami nanti jadi dipicu berbau sara,
Ya kami akhirnya mengikuti aja, membuat IMB untuk bakal makam ayahanda. Setelah kami ikuti ya, puji rahayu, puji Tuhan, sampai sekarang nggak ada yang berani ngutik-ngutik lagi karena kan IMB-nya udah keluar. Jadi kalau untuk Sunda Wiwitan, kenapa tanah adat itu kita harus pertahankan? Itu amanat ya. Dari tahun 2009 kita sudah mulai berjuang di pengadilan untuk tanah-tanah adat yang tiba-tiba menjadi milik individu gitu. Tanpa ada histori kepemilikan itu. Ini tidak mungkin tanpa dukungan atau tanpa sistem yang mendukung, karena bagaimanapun urusan tanah ini adalah urusan yang berkaitan dengan langkah-langkah di pemerintahan terkecil dari kelurahan sampai pada kabupaten kan. Apalagi kepemilikan ini serta-merta menjadi berubah gitu kan. Yang tadinya adalah kepemilikan Pangeran Sadewa Madrais dengan Pangeran Alibasa yang sudah jelas ada surat hibahnya, dihibahkan kepada masyarakat dan tidak boleh dibagi wariskan, itu jelas tertera dalam manuskrip Pangeran Madrais, tulisan tangan Pangeran Madrais, tetapi tiba-tiba itu menjadi milik individu gitu ya. Nah, dan si individu ini memang selalu bergerak berdampingan dengan pemerintah daerah. Dan kebetulan seseorang itu adalah salah satu kerabat kami, ya kan? Sehingga itu dengan mudah untuk dipelintir bahwa ini kasus keluarga. Ini jadi pembenaran ketika Pemda atau itu masalah keluarga, itu masalah keluarga. Kita melihat dari caranya sangat sistematis. Bagaimana tanah-tanah adat dipreteli, dirampas, dan itu sudah berhasil diperjualbelikan. Kalau misalnya ini sudah dibiarkan terlepas dengan bantuan secara ada hal-hal yang dimudahkan oleh negara, Paseban pun akan bisa diperlakukan seperti itu. Nah, makanya kita harus terus memperjuangkan tanah-tanah adat itu kembali sebagai milik adat supaya bermanfaat untuk seluruh masyarakat. Makanya sampai kapanpun itu tanah harus kembali menjadi tanah adat. Sempat takut soalnya kan pernah ada diskriminasi di sekolah. Dulu pas waktu pembagian rapot semester 1 kelas 7, jadi orang tua saya dipanggil. Katanya nilai agama saya nggak ada, padahal waktu itu sudah pernah bilang sama gurunya, katanya suruh mengikuti saja. Sebenarnya saya juga udah mengikuti pelajaran di sekolah, pelajaran agama Islam, tetapi tidak ada nilainya di rapot. Besoknya lagi dipanggil ke kantor, katanya Wiwin suruh pakai jilbab gitu. Padahal kan saya Sunda Wiwitan. Terus di kantor disuruh berdoa, gimana doanya katanya gitu. Tapi tetap aja si guru itu ngeyel. Habis itu saya cerita ke orang tua, dari orang tua ke saudara. Terus mamang saya cerita ke sini ke Cigugur. Tapi besoknya lagi si guru itu tuh datang lagi ngomong sama saya gini, Wiwin kenapa bilang-bilang, kenapa harus ngadu gitu. Terus kata ibunya, ibu juga bisa aduin kamu ke MUI katanya gitu kan. Saya tuh kaget, takut gimana gitu ya. Jadi saya tuh pas datang ke rumah karena takut nangis, padahal yang nyuruh saya pakai jilbab itu sebenarnya bukan guru agama, tapi guru PPKN.
Aku sih waktu di SD. Ya, boleh diceritain. Kan waktu SD pasti belum terlalu paham sama agama yang lain gitu kan. Tapi teman-teman aku suka pada bilang, ih kamu mah Kristen gitu ya. Iya, pernah disebut juga maaf kafir gitu. Kan masih kecil gitu kan. Kok bisa tahu yang gitu-gitu gitu. Udah gitu aja sih. Sebetulnya kita bukan meminta Bupati Kuningan untuk meningkatkan status kita menjadi masyarakat adat, karena kondisinya kita sudah menjadi komunitas adat sejak lama. Nah, cuma karena ada Permendagri mengenai penetapan masyarakat hukum adat yang tahun 2014 itu, nah kita mengajukan itu ke pemerintah daerah Kabupaten Kuningan gitu kan, untuk memperkuat legal standing kita gitu kan, karena itu bagian dari peraturan yang mungkin harus kita genapi. Banyak sekali sandungan dianggapnya ketika belum ada keputusan Bupati mengenai penetapan masyarakat hukum adat untuk masyarakat Angkur, dianggapnya kita belum punya legal standing gitu kan. Jadi nasib kita itu seperti ada di tangan keputusan Bupati. Padahal kita itu sudah berjuang mempertahankan dan mengukuhkan diri sebagai komunitas adat itu sudah ratusan tahun gitu. Sudah terjadi beberapa generasi gitu. Keputusan PMHA juga oleh pemerintah daerah, apa yang sudah berlangsung hasil verifikasi itu, kita kan memberikan 26 data tertulis. Ada naskah akademi, ada manuskrip, ada sejarah, ada hukum-hukum adat, ada struktur adat, banyak sekali. Bahkan ada piagam-piagam penghargaan untuk komunitas adat, dan ada penghargaan juga untuk pupuhu adat gitu kan. Jadi itu sama sekali tidak dianggap apa-apa ternyata data-data itu. Jadi yang lebih diangkat dari narasumber yang seseorang itu yang punya keterlibatan dalam perampasan tanah adat, dalam penyegelan bakal makam. Kami itu komunitas adat, bukan komunitas yang mengeksklusifkan diri atau misalnya bikin kerusuhan atau bikin hal-hal yang sifatnya tidak mendukung pemerintah gitu. Dalam hal ini kami mencoba menjadi warga negara yang patuh dan taat, menjalankan konstitusi sebagai warga negara. Tetapi begitu sulitnya dalam hal ini pemerintah daerah untuk mengakui kami gitu. Kami ada bukan untuk membebani negara, tapi kami hanya ingin diakui secara legal bahwa KTP tidak dipersulit, pernikahan tidak berdampak pada akte anak dan lain sebagainya. Kan itu sebetulnya bagaimana bisa merasakan betul-betul perlindungan hukum oleh negara kepada kami gitu. Jadi hal-hal seperti itulah yang masih perlu kita perjuangkan, karena dampaknya ketika negara masih setengah-setengah melindungi kami, dampaknya yaitu stigma yang terus berkembang kan di masyarakat.